Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kru Maida Channel lagi enjoy kopi di Honda. Ya, salah nih pemandangannya indah banget nih. Ya, sekalian kita akan berbincang-bincang sedikit dengan para asatidzah tentang masalah-masalah yang viral di hari-hari ini. Insyaallah serius aman ya, santai aja dong. Khususnya dalam perkara-perkara yang sangat urgent ini Ustaz Pak. Dalam perkara masalah tauhid, banyak di antara kita terjatuh dalam perkara tersebut. Bukan cuma orang-orang yang pemula seperti kita ini ya, tapi bahkan yang jatuh ini banyak juga dari kalangan ustadz-ustadz yang mereka itu menisbahkan ke sunni, yang selama ini kita menganggap mereka itu adalah orang-orang yang insya Allah dalam dunia tauhid, ya kan? Dan lebih spesialnya lagi kita berada di Bukit Honda, di tanah haram, di bumi tauhid. Jadi view kita di belakang ini adalah haram ya. Ini yang banyak lampu di bawah ini adalah Ka'bah. Sedangkan yang ini ya ma'ruf, Toir Zamzam, Burju Sa'ah. Itu di Bukit Khandama ya. Sambil kita menunggu matahari terbenam, kalau orang Indonesia bilang sunset, kita akan berbicara-bicara perkara-perkara yang sangat penting, yang mana perkara tersebut menunjang atau menjadi penentu bagi kita di akhirat. Begitu Ustaz. Insyaallah. Ayolah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'd. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-nikmatnya, baik yang zahir maupun yang batin. Terutama nikmat yang sifatnya batin, itu nikmat iman. Ini nikmat yang besar. Kita diperkenalkan dengan mungkin dengan bahasa sekarang itu nikmat sunnah. Ya, orang bisa berpegang teguh dengan sunnah. Tapi terkadang miris yang kita saksikan. Alhamdulillah, kalau lihat penyebaran itu luar biasa dari Sabang sampai Merauke. Masif lah ya pergerakan, alhamdulillah orang banyak mengenal sunnah. Tapi kadang ya mereka artikan sunnah itu hanya sekedar tampilan yang sifatnya zahir, atau hal-hal yang bersifat amaliyah. Amalia saja, yang penting ada jenggot. Bahkan kadang banyak teman-teman yang sudah kenal hijrah misalkan ya, yang penting apa, tumbuh jenggotnya sampai beli-beli apa, obat. Tapi jarang yang memperhatikan sebetulnya dakwah sunnah, berpegang teguh di atas sunnah itu esensinya. Padahal ini kan dakwahnya para anbiya yang Allah Subhanahu wa taala tidaklah mengutus seorang nabi pun di daerahnya atau di tempatnya, pasti yang mereka serukan adalah anibudullah. Ini miris sekarang dia orang ngaji sunnah tapi tidak mengenal esensi apa, tauhid, tidak mengenal esensi iman. Yang mungkin ini santai dan Kayak framing Wahabi itu kalau di tempat kita kan lebih kepada mereka yang tidak melakukan amaliyah yang sudah menjadi sesuatu yang ma'ruf di kalangan masyarakat. Tidak membaca yasin, tidak kunut witar, tidak kunut subuh, celana cingkrang, menjaharkan basmalah. Itulah yang dipahami sebagai suatu pemahaman Wahabi. Tidak Ya, perkara-perkara yang berkaitan dengan amaliyah, makanya sering terjadi percekcokan, pergolakan di tingkat dasar itu di antara kita dengan masyarakat awam. Itu bersentuhannya lebih kepada permasalahan-permasalahan yang banyaknya di amaliyah, tanpa menyentuh terlebih dahulu masalah-masalah yang harusnya fundamental dulu dibangun di atas dan demikian. Itu permasalahan yang menjadi problematika di kalangan kita. Jadi ini Ustaz sama. Jadi kan kemarin ini kan perkara tauhid ini, masalah perkara khususnya untuk jahil ya. Kan kita mengetahui ada beberapa ulama yang masyhur terjatuh padanya, sehingga antum kan sempat berbicara tentang seorang ulama yang masyhur tersebut. Nah, ada seorang syekh di zaman dia berbicara tentang
saja Syekh Albani yang antum sebutkan. Ya, saksikan nggak di Maida TV yang kita bahas tentang akidah Syekh Albani. Kayaknya nggak salah di part 8. Jadi di situ kan ada komentar seorang Syekh di Yaman kan, dan itu jadi viral waktu itu, istilahnya heboh. Jadi menurut pandangan Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz terhadap jawaban Syekh tersebut yang tersebar di Saudi? Jadi bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu thumma amma ba'd. Sampai juga pada anak rekaman suara tersebut itu dari Syekh Abdullah Abu Abdurrahman bin Mar'i hafizahullah wa wafaqani wa iyyahu, bahwasanya beliau ditanya tentang seseorang yang berbicara mengkritisi Syekh Al-Albani atau Syekh Rabi' dua Syekh ini. Pertama, permasalahan berkaitan dengan Syekh Al-Albani rahimahullah wa ghafarallahu lah. Ini bahasan yang sudah menjadi pembahasan yang tersebar di kalangan para ulama kibar itu sendiri. Sekitar tahun berapa tuh? Syekh Al-Albani sendiri sudah menjadi bahasan di kalangan para ulama sejak masanya Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Syekh, Grand Mufti yang pertama. Lama. Ya, di sekitar tahun 60-an lah. Ketika itu Syekh Al-Albani menjabat sebagai pengajar di salah satu, membawakan materi hadis di salah satu fakultas di Jamiah Islamiyah. Selama kurang lebih 3 tahun beliau di Jamiah Islamiyah. Sampai pada tahun ketiga ketika beliau kembali ke Suriah, liburan dari Jamiah. ya apa namanya? Utlatus Soif, liburan musim panas, liburan akhir tahun pada waktu itu. Datang surat dari Jami'ah yang ketika itu diwakil oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz. Ini Syekh Al-Albani sendiri yang menceritakan dengan rekaman suaranya yang tersebar mudah diakses. Jadi beliau sendiri menceritakan bagaimana kronologi bisa keluar dari Jami'ah Islamiyah. Syekh Al-Albani di situ menceritakan bagaimana Syekh Ibnu Baz menuliskan surat kepada Syekh Al-Albani mengumumkan tentang pemberhentian tersebut, bahwasanya di tahun ajaran baru tidak perlu lagi untuk kembali ke Saudi. Kemudian Syekh Ibnu Baz mengatakan mithluka, semisal engkau itu dimanapun berada, insya Allah akan membawa manfaat. Ya, Diplomatis lah ya. Diplomatis. Tapi keputusan itu bukan keputusan yang tanpa sebab. Kita berhusnudzon kepada para imam, Grand Mufti yang pertama Muhammad bin Ibrahim, seorang yang fasih, seorang yang alim. Ketika memutuskan yang demikian, itu bukan sesuatu yang kemudian keluar serta-merta. Pasti ada Riset lah ya. Ada riset, ada kajian, ada diskusi, ada laporan, ada pengangkatan data. Nah, poin yang dikritisi itu berkaitan dengan konsep Syekh Al-Albani yang ya beliau menyajikan madrasah yang pada waktu itu mungkin baru ya, itu madrasah Al-Hadithi ya, madrasah ilmu hadits yang sifatnya mendobrak pakem konsep madrasah madhab, yang itu pasti bersentuhan dengan kurikulum yang sudah dibangun di yang sudah baku di Mamlakah Saudiyah. Nah, itu satu dari sisi fikih. Dari sisi akidah, itikadiyah, banyak hal yang sedikit berbeda dengan para imam dakwah dalam ini. Dalam konsep memahami masalah pun ada beberapa poin yang berbeda. Ala kulli hal, keluarnya Syekh Al-Albani dari Jami'ah Islamiyah bukan tanpa sebab. Walaupun Syekh Al-Albani dalam rekaman suara itu, ini versinya Syekh Al-Albani, bahwa saya di sana ada orang-orang yang hasad kepada beliau. Ya sah-sah saja tuh versinya Syekh Al-Albani kan. Tapi kalau kita juga insaf melihat kepada versi masyayikh dari kalangan ulama di Najd di Riyadh, pasti mereka juga punya
Ihsan. Sampai pada akhirnya setelah perang Teluk ya 91-an lah, mulai pergerakan ini masif, mulai bangkit, tersebar, yang dimotori sama Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali. Walaupun pergerakan Salafi diistilahkan sebagai Salafi Madinah, Ahlul Madinah, dia terbentuk sebagai suatu komunitas Salafi tapi komunitas. Ini berpusatnya di Madinah ketika itu. Sampai sebelum tahun 90-an itu, sekitar tahun 70 akhir ketika fitnah Juhaiman, itu kan pergerakannya asalnya dari pergerakan Salafiyah ini tadi, Salafiyah kontemporer ini. Syekh Al-Albani sendiri yang mengakui dalam rekaman suara beliau mengatakan bahwasanya ya tidak dipungkiri bahwasanya pergolakan upaya kudeta Masjidil Haram yang dilakukan oleh Juhaiman dan kawan-kawan itu ya memang terpengaruh dan terinspirasi dari karya-karya Syekh Al-Albani. Dari durusnya, kan waktu itu mereka punya halaqah di Madinah ini, punya halaqah. Syekh Al-Albani sendiri mengatakan bahwasanya di antara mereka memang beberapa kali hadir di majelisnya Syekh Al-Albani. Wah, ini menarik ini untuk dibahas, tapi mungkin ada part berikutnya nih ya. Part berikutnya. Jadi intinya harus khusus ini ya. Intinya kemudian Syekh Al-Albani mengatakan wala taziru waziratan wizra ukhra. Ya kalau memang dia terinspirasi dengan karya-karya saya, ya perbuatan dia nggak fair dong untuk dinisbahkan kepada saya. Tapi yang kita jadikan ambil ibrah di sini berarti memang ada benang merahnya begitu. Ala kulli hal, kita bahas masalah yang berkaitan dengan irja, isu yang sedang mencuat, yaitu irja. Isu ini mencuat setelah perang Teluk 91. Ketika itu kan gencar Irak menyerang Saudi karena isti'anah kepada Amerika melawan daulah kufur pada waktu itu, Irak yang dibawa Saddam dan divonis kufur ba'athina. Ma'ruf daulah Irak bukan negeri Irak pada waktu itu, republiknya bukan daulah Islamiyah. Dia berasaskan qawanin wada'iyah, undang-undang dasar yang dibuat dirancang manusia. Jadi para ulama di Najd ketika itu di Riyadh memandang bahwasanya ini isti'anah terhadap orang kafir karena keterdesakan untuk melawan murtadin, orang-orang kafir juga. Orang kafir sejatinya. Tapi serangan ini bertubi-tubi untuk menjatuhkan daulahnya Ibnu Saud ini, isunya yang seperti itu. Lihat bagaimana Saudi memerangi negara Islam, jatuhnya ke pembatal keislaman yang ke-8. Mudaharatul musyrikin wa mu'awanatuhum 'alal muslimin itu. Padahal ulama ketika itu merapatkan keadaannya sudah sangat-sangat genting karena Saddam sudah masuk Irak, sudah masuk Kuwait, mencaplok Kuwait. Nah, Kuwait nyebrang ke Saudi. Dan pada waktu itu sudah ada rudal yang jatuh di Riyadh. Ngeri ya? Ngeri kan? Kalau lihat videonya bagaimana rudal-rudal balistiknya Irak dengan kedikdayaan militernya pada waktu itu, ya Saudi ya nggak ada apa-apanya loh sama Irak. Makanya dia isti'anah kepada Amerika. Dan tentu namanya siasat perpolitikan internasional ya pasti ada saling mengambil maslahat lah, sesuatu yang intinya serangan bertubi-tubi ke daulah Saudi untuk menjatuhkan itu. Jadi muncul pergerakan-pergerakan Khawarij, pergerakan-pergerakan Kharafiyah itu yang imbasnya sudah pasti lahirlah yang menjadi lawannya, yaitu Murji'ah. Murji'ah sendiri lahir di masa dulu imbas dari Khawarij, dia mengkonter. Walaupun caranya salah ya. Caranya salah, sudah pasti itu akan ada dua kutub. Ahlussunnah pasti akan selalu di pertengahan. Muncullah kemudian pergerakan masif digaungkan dari Yordan misalnya. Makanya kalau antum sering ikut rekamannya Syekh Shalih Al-Fauzan, beliau sering mengungkapkan bahwa pemikiran ini datang dari wafidin, dari luar. Maksudnya ya dari orang-orang yang bawa ke Saudi ini, dari Yordan. Tahun 1414 keluar kitab 1414. 3 tahun setelah perang Teluk ya, 1414. Ini keluar kitab pertama Murad Syukri.
yang ditakdim diberi rekomendasi oleh Ali Hasan Al-Halabi. Jadi penyusunannya memang intinya Ali Al-Halabi sebenarnya punya peran penting di situ, cuman yang jadikan pion Murad Syukri. Murad Syukri ini orang akademisi lah dari Yordan lah. Gaco yang utamanya nanti aja belakangan. Iya. Ternyata kok 14, tentu lihat 1414 ini sudah digaungkan di Saudi ketika itu. Yang diserang madrasahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Hakikatnya seperti itu. 14, 19 baru keluar tahdzir. Jadi selisih berapa tahun tuh? 14, 19. 5 tahun kan. Jadi 5 tahun tuh di tingkat bawah di lapangan tuh di medan dakwah sudah rame. Cuman karena yang dijadikan benteng bagi mereka ini sosok yang punya nama besar, skala banyak ketika itu, dan ya kondisi dakwah, kondisi politik juga siasat. Iya, nggak memihak kepada Saudi pada waktu itu, sehingga kompleks lah mereka menimbangnya. Intinya sampai 1419 itu di akhir masa Syekh Ibnu Baz, Lajnah Daimah masih diketahui oleh Ibnu Baz, keluarlah itu tahdzir memperingatkan dari kitab tersebut. Murad Syukri. Kitab itu mengusung apa? Ternyata dibahas di situ, mengusung pemikiran Murji'ah, bukan Murji'ah saja tapi Ghulatul Murji'ah. Jadi Murji'ah ekstrim. Jadi tahun 1419 itu isu ini mencuat ke publik. Gonjang-ganjinya sudah dahsyat. Kita pada waktu itu sibuknya mungkin jarwat ta'dil di Indonesia antar tahdir antar ustaz. Jadi kita enggak masuk di Indonesia juga belum terlalu berkembang. Ya belum berkembang. Nah, ya pada waktu belum itu masuk ya. Udah, cuman kan mungkin belum media juga belum terlalu, dan juga komunitas yang di Indonesia kan kiblatnya ke satu titik kan, mayoritasnya. Kemudian 1419, 1420, 1421 itu bertubi-tubi, banyak sekali fatwa-fatwa keluar. Tulisan-tulisan dari kubu Murji'ah yang menggaungkan pemikirannya juga gencar. Jadi saling beradu. Sampai pada satu titik 1422 di tahun terakhirnya Syekh Al-Utsaimin hidup. Ketika itu Syekh Al-Utsaimin mengomentari bahwasanya beliau menafikan atau tidak setuju lah dengan tahdzirnya dari Lajnah Daimah terhadap Ali Hasan Al-Halabi. Ini Ali Hasan Al-Halabi sudah mengeluarkan kedua kitab itu, Fitnatut Takfir dengan Shaihatun Nadir. Judulnya memang bagus kan, Fitnatut Takfir, memperingatkan dari fitnah takfir. Kok bisa Lajnah Daimah membantah kitab itu? Kan bagus. Fitnah takfir berarti kan kita harus memperingati dari takfir. Hati-hati. Tapi kok Lajnah Daimah membantah? Jadi takfir di situ maksudnya apa itu takfir? Fitnatut takfir, yaitu yang dipermasalahkan, yang ingin mereka sanggah adalah takfir di atas kaidah ahli sunnah. Jadi menggiring opini, paradigma bahwasanya madrasahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini madrasah takfir. Arahnya ke sana. Karena kan mereka mengatakan bahwa tidak ada kekufuran kecuali atas dasar juhud, pengingkaran kan. Yang itu jelas bertolak belakang sekali dengan konsep manhajnya jauh lah. Nah, al-muhim kemudian Syekh Al-Utsaimin memang mengeluarkan statement yang sudah dibahas itu oleh Syekh Isam As-Sinani dalam kitabnya kitabnya pernah ini Aqwal Dawil Al-Irfan, Aqwal Dawil Irfan, atau semakna dengan itu. Syekh Isam As-Sinani ini murid dekatnya Syekh Al-Utsaimin. Beliau menjelaskan di situ kronologisnya kenapa kok Syekh Al-Utsaimin itu mengeluarkan statement tidak setuju dengan tahdzir Lajnah Daimah tersebut kepada Ali Hasan Al-Halabi. Menarik nih, harus dicermati nih ya. Terus yang kedua, nggak salah paham ya. Yang kedua, pertemuan kedua. Jadi ada dua statement di situ. Syekh Al-Utsaimin mengeluarkan statement keberatan dengan tahdzirnya Lajnah. Kemudian yang kedua, pertemuan Ali Al-Halabi dengan Khalid Al-Ambari di rumahnya Syekh Al-Utsaimin, didampingi oleh Syekh Isam As-Sinani. 3 orang ini. Jadi Syekh Isam As-Sinani saksi.
saksi hidup gitu loh tentang kronologis Ini masih kejadian. hidup nggak, Bang? Masih ada. Syekh Nah, Isom masih. terus pertemuan itu ditunggangi oleh mereka. Ini lihat, Syekh Al-Utsaimin itu ada di barisan kita, barisan Murji'ah, mendukung apa gagasan-gagasannya Syekh Ali Hasan Al-Halabi pada waktu itu. Ternyata sama Syekh Isom As-Sinani dalam kitabnya itu dibongkarlah kronologisnya itu ternyata tidak seperti itu. Jadi mereka berusaha menggiring bahwa Syekh Utsaimin itu sama dengan mereka, padahal tidak. Silakan bagi siapa saja yang ingin mempelajari, mengkaji masalah ini, dia kembali melihat alur sejarah itu seperti apa. Itu kalau mau insaf, tidak terikat pada figur A maupun B terhadap figur yang mengkritisi ataupun yang tidak. Iya, kadang kan orang nggak cuma setengah-setengah aja kan, ngelihat kalamnya Syekh Utsaimin mendukung atau malah menafikan, akhirnya yang diambil gitu aja. Seharusnya Tanpa seorang mau melihat runut masalah gitu. Iya, nah seharusnya seorang penuntut ilmu dia lihat substansi masalahnya. Kita kan punya kaidahnya yang selalu kita gaung-gaungkan sejak dulu. Kalau dalam ada masalah jarh wa ta'dil seperti ini, al-mutsbit muqaddam 'alan nafi. Orang yang menetapkan sesuatu lebih didahulukan dibandingkan yang menafikan. Karena yang menetapkan dia punya tambahan ilmu yang tidak diketahui oleh yang menafikan. Ziyadatul ilm. Al-jarh al-mufassar muqaddam 'ala ta'dil. Kritikan yang terperinci lebih didahulukan daripada rekomendasi yang sifatnya global. Nah, kemudian apa lagi? Al-alim hujjah 'ala man lam ya'lam. Seorang alim hujjah. Alhamdulillah nih udah ada. Udah azan ya. Jadi kita Pending dulu ya. Pending ya sampai di sini, nanti insya Allah bincang-bincang ini kita lanjutkan lagi mungkin. lah nih 22 menit. Kita akan dengarkan azan kemudian sholat. Nanti insya Allah kita lanjut lagi ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.